Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma'asmi sayyidul ardi wala fisama wa huwa sambut. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa dengan belajar, bertatap muka dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, tak lupa pula saya ajarkan kepada Habibina Safiina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah menjelang seperti saat ini. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak Gali yang mana yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita sampai kita bisa seperti saat ini. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tema yang berjudul konsep dasar konseling individu. Yang pertama itu ada latar belakang munculnya teori konseling. Nah, teori-teori konseling sangat erat kaitannya dengan teori psikologi yang identik dengan kepribadian manusia. Perkembangan teori kepribadian pada dasarnya memiliki sejarah panjang, namun secara lengkap berkembang pada abad ke-19 bersumber dari filsafat dan psikologi eksperimental. Teori mengenai kepribadian dikembangkan oleh para praktisi lingkungan dalam ilmu kedokteran seperti Freud, John Adler, dan McDougall yang merupakan dokter berpraktik sebagai ahli psikoterapi. Yang kedua itu ada hakikat teori bagi seorang konselor. Dijelaskan oleh Nelson Janes itu dari tahun 1995, yaitu teori sebagai kerangka kerja konseptual. Kegiatan konseling adalah pengambilan keputusan. Mereka akan secara terus-menerus membuat pilihan mengenai cara perilaku klien, bagaimana menangani, memberikan respons selama sesi konseling tersebut. Maka teori menyediakan konsep bagi konselor untuk berpikir secara sistematis mengenai perkembangan manusia dan praktek konseling. Teori yang kedua yaitu teori sebagai bahasa, yaitu artinya kegiatan konseling merupakan serangkaian percakapan yang memerlukan bahasa. Seseorang konselor akan mempengaruhi konseli dengan bahasa. Dengan bahasa, seorang konselor akan mengeksplorasi konseli sehingga mereka merasa lebih baik. Yang ketiga itu adalah teori sebagai seperangkat hipotesis penelitian, yaitu artinya kegiatan konseling merupakan proses yang kompleks, melibatkan konselor, konseli, dan konteks. Teori memberikan konselor sebuah kerangka berpikir untuk membuat hipotesis prediktif karena teori bersumber dan berdasarkan riset. Konseling individu yaitu pewawancara antara konselor dengan konseli atau individu yang sedang mengalami suatu masalah, dan proses pemberdayaan diri bukan proses ketergantungan yang bertujuan untuk dapat merubah perilaku konseli serta terbebas dari masalah yang sedang dihadapi. Pengertian ini menurut Prayitno dan Amty dari tahun 1999. Selanjutnya itu ada hubungan dan proses konseling. Proses mendefinisikan hubungan konseling
sebagai hubungan seorang dengan orang lain datang dengan maksud tertentu yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kematangan, memperbaiki fungsi, dan memperbaiki kehidupan. Penjelasan ini menurut Rogers. Nah, dalam konseling itu terjadi karakteristik hubungan antara konselor dan konseling, yaitu pertama sifatnya bermakna, yang kedua bersifat efek atau perilaku emosional, sikap dan kecenderungan yang didorong oleh emosi. Yang ketiga itu ada integrasi pribadi atau ketulusan, keutuhan, dan kejujuran antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada persetujuan bersama. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan. Ada struktur atau mengelompokkan variabel yang berbeda tipe dalam satu nama. Pertama, perbedaan identitas. Kedua, perbedaan tugas konselor dan konseli yang berbeda. Yang ketiga itu adanya pola respon dan stimulasi dalam hubungan konseling. Selanjutnya itu ada kerjasama. Ada konselor mudah didekati, konseli merasa aman. Terus ada perubahan positif dan tujuan konseling. Selanjutnya itu ada proses konseling. Yang tahap pertama yaitu membangun hubungan, memperjelas dan mendefinisikan permasalahan, penafsiran dan penjajakan mengosiasi kontrak. Tahap pertengahan yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian konseli lebih jauh. Menjaga agar hubungan selalu terpelihara, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Tahap terakhir yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku. Terjadinya belajar dan proses pada diri konseling melaksanakan perubahan. Mengakhiri hubungan konseling ditandai menurunnya kecemasan, perubahan perilaku lebih positif, memprogram masa depan dengan yang lebih jelas, perubahan sikap ke arah positif. Selanjutnya itu ada pendekatan atau teori konseling, yaitu pendekatan eksistensialisme dari Rollo May. Yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran sosial, yaitu dari Albert Bandura. Yang ketiga itu ada pendekatan psikologi individual, yaitu dari Alfred Adler. Yang terakhir itu ada pendekatan psikoanalisis klasik, yaitu dari Sigmund Freud. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.